Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita keluarga Isi 5 mau menyimpulkan opsi-opsi penyeberangan dan perjalanan untuk ke Lombok. Jadi seperti yang teman-teman tahu, sebenarnya ada beberapa opsi. Kalau kita mau ke Lombok dari Jakarta ya, dari Pulau Jawa mau ke Lombok itu ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Kebetulan kita berangkat dan pulangnya itu memakai dua opsi yang berbeda. Jadi gue akan jelasin opsinya satu persatu. Yang pertama yaitu kita berangkat dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Opsi pertama, dari Surabaya itu kita langsung menuju dari pelabuhannya Tanjung Perak ya, langsung menuju ke Lombok, yaitu pelabuhan Lembar kalau nggak salah. Nah di situ perjalanan kapalnya kurang lebih sekitar 20 jam dari Surabaya ke Lombok. Biaya tiketnya kurang lebih sekitar 2,7 kalau nggak salah. Istri gue bakal koreksi kalau saya nggak salah. Itu biaya tiket mobil plus penumpang, udah mobil plus penumpang. Ya memang enaknya kalau perjalanan trip 20 jam itu, jadi kita cuman effort di perjalanan Jakarta ke Surabaya aja, agak lumayan capek, setengah jam sampai 10 jam lah kalau nggak macet. Habis itu tinggal istirahat, tidur di kapal, lalu 20 jam, kurang lebih 20 sampai 24 jam lah ke Lombok. Kemarin kalau gue sih pas ombak nggak terlalu tinggi, jadi bisa 20 jam lah ke Lombok. Nah, di samping itu ada dua opsi lagi. Opsi yang kedua yaitu kita dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada dua opsi yang berbeda, bisa ke Ketapang, bisa ke Tanjung Wangi. Gua kurang tahu lah ya perbedaan fleksibilitasnya seperti apa. Cuman kalau yang Ketapang itu kayaknya sih kapal-kapalnya kapal-kapal kecil. Nah, yang Tanjung Wangi kapalnya agak lebih besar sedikit, tapi mungkin memang dari sisi jamnya, kalau yang kapal kecil itu mungkin lebih banyak, mungkin 2 jam sekali atau enggak 3 jam sekali. Cuman kalau kapal besar mungkin sama tadi kayak opsi pertama, opsi Surabaya. Jadi opsi Surabaya itu memang kelemahannya di waktu kedatangan, keberangkatan lah nanti. Nah, kita keberangkatan itu harus nunggu kapal datang, dan kapal datang itu kalau kita ngeliat di website-nya kapal, kemudian kemarin kita pakai DLU, itu tuh nggak selalu on schedule. Maksudnya nggak selalu on schedule tuh memang mereka kan memang karena perjalanan jarak jauh ya, tergantung ombak lah, tergantung ke masuk unloading sama loadingnya. Jadi kadang-kadang akan ada delay lah, kurang lebih ya gue rasa sih sekitar 6 sampai 10 jam lah gue rasa. Jadi kadang-kadang memang kalau teman-teman udah datang di waktu yang on time sesuai dengan schedule, itu mungkin akan ada delay sekitar 6 jaman gitu, yang opsi pertama tadi. Nah mungkin yang opsi kedua tadi mungkin nggak terlalu delay untuk kapal dari Ketapang, karena kapal-kapal kecil. Nah untuk perjalanannya, kapalnya itu kurang lebih di 14,5 jam. Mau yang dari Tanjung Wangi atau enggak yang dari Ketapang menuju langsung ke Lembar itu di 14,5 jam. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau dari Jakarta, kalau tadi Jakarta ke Surabaya 9,5 jam opsi pertama tadi. Nah, ini Jakarta kalau ke Banyuwangi atau ke Ketapang sama Tanjung Wangi itu sekitar 14,5 jam lah. Ada sekitar tambahan 5-6 jam. Terus naik kapal lagi 14,5 jam dari Tanjung Wangi atau Ketapang menuju ke Lembar. Jadi kurang lebih sekitar 14 sama 14, 28 jam. Jadi kurang lebih sebenarnya opsi 1 sama opsi 2 ini sama dari total jamnya. Untuk biayanya memang dia sedikit lebih murah. Biaya tiket kapalnya untuk mobil itu di sekitar 1,2 juta. Sudah termasuk penumpang juga. Nah, kalau tadi yang opsi pertama 2,7, yang ini versus 1,2. Jadi itu sesuai dengan preference teman-teman lah. Mau jalan darat lagi dikit tapi dengan biaya lebih murah, atau enggak langsung sampai Surabaya dengan biaya sedikit lebih mahal. Nah ada lagi nih opsi ketiga. Opsi ketiga itu dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, terus naik ke Ketapang. Ini ibarat kata kayak ngeteng lah, dari Ketapang terus turun dulu ke Bali, ke Gilimanuk. Nah dari Gilimanuk nanti menyusuri jalan darat lagi ke Padang Bay. Nah dari Padang Bay nanti ke Lembar juga. Kalau itu akan ada 2 kali nyebrang lewat pakai kapal. Memang kapalnya memang lebih fleksibel karena kapal-kapal kecil. Mungkin itu nggak terlalu buffer waktunya, memang sekali datang ke pelabuhan itu langsung ada kapalnya. Untuk penyeberangannya kalau dari Ketapang ke Gilimanuk itu kurang lebih 1 jaman lah ya. Terus nanti kita menyusuri perjalanan darat dari Gilimanuk ke Padang Bay kurang lebih sekitar 5 jam. Nah, terus nyebrang lagi dari Padang Bay ke Lembar.
itu kurang lebih juga 5 jam. Jadi total kalau dari Jakarta sampai ke Ketapang sekitar 14,5 jam, ditambah 1 jam nyebrang 15,5 jam, ditambah perjalanan lagi jalan daratnya 5 jam, jadi 20,5 jam, ditambah 5 jam lagi sekitar 25 sampai 26 jam lah kalau kita ngeteh. Untuk biayanya kurang lebih 1,2 kalau nggak salah deh, plus minus 1,2 juta. Itu udah all in kalau nggak salah, dari Ketapang ke Bali dan sama dari Padang Bayi ke Lembar. Jadi itu opsi-opsinya. Kalau kita kemarin milihnya yang dari berangkatnya, karena kita berangkat malam, ngejos langsung ke Surabaya 10 jam kurang lebih, dan jalan malam kan nggak terlalu macet. Kita langsung beli tiket yang dari Tanjung Perak ke Lombok, alhamdulillah dapet, dan masih bisa nunggu kapal kurang lebih 2 jam lah. Langsung istirahat di kapal 20 jam sampai subuh di Lembar. Nah, ketika kita pulangnya, arus baliknya kita berangkat dari Lembar juga, tapi kita pilih opsi yang kedua, dari Lembar langsung ke Ketapang gitu. Kapalnya langsung ada di tempat juga, jadi nggak perlu nunggu lama, dan memang lebih kecil kapalnya, dengan biaya juga lebih murah. Jadi kalau gue disuruh milih opsi 1, 2, 3 sih memang mungkin lebih enak opsi 2, karena dari sisi biaya agak lumayan jauh dari opsi 1, dan fleksibilitas kapalnya juga lebih banyak. Tapi tetap itu tergantung dari kalian, mau dari sisi, siapa tahu ada yang mau mampir dulu di Bali kayak opsi 3. Jadi kalau mampir dulu ke Bali, gue rasa sih enaknya opsi 3. Jadi harus nyebrang dulu dari Ketapang ke Bali dulu, mungkin bisa nginep stay 1 malam atau 2 malam, baru nanti ngeteng lagi ke Lombok. Atau enggak memang pengen nyobain kapal yang dari Surabaya lama, ya mungkin opsi 1 juga pilihan terbaik. Nah, itu tadi pilihan rute-rute yang bisa kalian pilih, teman-teman pilih rute-rute mana aja yang enak. Nah, jadi terus saksikan di edisi terakhir Keluarga Isi 5 perjalanan pulang dari Semarang ke Jakarta. Stay tune terus ya video kita. Oke, kita udah di mobil. Hari ini hari ke-12 perjalanan anniversary trip di Utamas tahun ini. Sekarang kami lagi di lagi di Semarang, dan habis check out hotel. Tadi malam nginep di Patma, dan sekarang menuju Jakarta. Insya Allah lancar perjalanannya. Semoga sebelum jam macet, karena besok kan tanggal merah nyepi dan ada cuti bersama. Semoga sebelum macet udah lolos dari Cikampek, biasanya yang macet tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tol. Tadi kita berangkat jam 10:15 dari Semarang. Mau makan siang sama ke toilet dulu. Jadi kita masuk ke area ke rest area 101A. Alhamdulillah udah selesai makan siang. Sekarang setengah 3, 14.45. Jadi dikasih kuota jam makan tuh cuma sejam sama bapak supir saya. Ini dia ngejar supaya nggak kena jam pulang kerja. Di Jakarta kan besok libur tanggal merah dan cuti bersama, jadi Panji pengennya sebelum jam pulang kerja tuh kalau bisa udah ngelewatin Cikampek, MBZ dan segala macam. Sekarang kita lanjut lagi ke Jakarta, insya Allah sekitar 118 kilo lagi menuju rumah. Mudah-mudahan nggak banyak. Oh, ternyata udah langsung ada pengerjaan jalan, penyempitan jalan lagi banyak banget di sepanjang Trans Jawa. Persiapan Lebaran. Oh iya, persiapan Lebaran, karena kan insya Allah 2 hari lagi kita mulai Ramadan, jadi jalannya udah mulai dibagusin buat mudik, jalur mudik. Jadinya ya yang melakukan perjalanan sekarang memang jadi agak-agak banyak tersendat dengan penyempitan jalan sana sini, dan kan kagok ya dari yang
100 km per jam, jadi harus slow down di sekitar tempat kerjaan. Nih kayak gini tuh, lagi dikerak-kerakin aspalnya. Ini sih beton sebenarnya, yang ini mulai kapan di beton? Cikampek ya, Cipali itu udah beton sih, jalannya udah lebih enak dibandingin yang dari Semarang ke arah Palimanan tuh. Wah, capek. Apa namanya? Jadi tetap hati-hati di jalan. Yang nyetir juga waspada. Kalau ngantuk gantian atau berhenti dulu. Kita lanjut lagi. Ini anak-anakku udah pada makan, udah pada pipis. Mau coba pup juga nggak jadi, adek, nggak jadi pup ternyata. Jadi kita sekarang bobo ya guys. Tuh, kalau disuruh bobo nggak mau dia. Paye. Nih kakak yang belum bobo, ayo bobo sana kak. Nanti ada update lagi ya. Kelihatan nggak nih? Nah ini si kuning logo itu kan batas, bukan, maksudnya itu komplek apa gitu di Cikarang situ. Jadi video kita berangkat menuju Lombok itu akan skip dari Toljor, itu hilang, dokumentasinya nggak ada. Baru ada lagi di rest area something gitu, aku lupa. Karena apa? Karena aku salah jalan. Jadi aku salah nunjukin jalan ke Panji yang harusnya ngambil cabang kiri, terus kita naik AMBZ dari Jors itu. Terus gara-gara aku sibuk dokumentasi sana sini, akhirnya kepilih lah lewat bawah jalur tol Cikampek, iya Jakarta Cikampek biasa, ya nggak Panji Utama. Aduh, sampai batuk. Terus di Jakarta, di jalan tol biasa yang bawah itu macet gitu. Pokoknya awalnya nggak terlalu macet, jedanya nggak jauh beda. Pas kita menuju bawah-bawah ke arah Cikarang situ, ada eksiden baru kejadian, dan itu langsung merah panjang banget yang memutuskan akhirnya Panji keluar di Cibitung ya, kemarin keluar di Cibitung, lewat jalan biasa di Jumat sore jam pulang kerja. Kita lewat jalan biasa guys sampai Karawang. Di Karawang baru masuk tol lagi ke Cikampek, dan itu udah macet. Jadi aku dipelototin, gitulah. Emang ya namanya juga ujian orang lagi perjalanan ya enggak? Terus aku diobel-obelin. Nah gitu deh. Jadi dia sebel ngeliat tanda yang itu tuh, perumahan apa sih tuh, Cikarang situ. Tapi alhamdulillah sekarang setelah 12 hari perjalanan kita udah di MBZ lagi menuju rumah. Sayang, kok kita disuruhnya ke Jor sekarang? Oke, aku lihat tol lagi. Dah. Kita masuk tol dalam kota di Halim sekarang jam 4 sore. Alhamdulillah. 116 bisa di tolnya.
Alhamdulillah sampai lagi di Jakarta setelah 12 hari bersama mereka berlima. Kita semua jalan-jalan ke Lombok, ke mana dek? Lewat mana kita ke Lomboknya? Banyuwangi, ke Semarang, Surabaya. Naik kapal. Makasih udah ikutan nonton perjalanan kami. Yang panjang banget. Panjang banget katanya Denis. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Barang-barangku udah turun semua. Saatnya aku naik ke atas dan bongkar barang, nyuci-nyuci. Bye, Dotawas. Pamit dulu.